Ya, itulah yang kita bilang fulfillment kan. Hidup aku juga punya dua prinsip, achievement dan fulfillment. Fulfillment itu ya kita give it back. Kalau achievement apa yang kita dapatkan? Iya, yang kita kerja keras, diberi kesempatan dan kita melakukan gitu kan. Jadi, what is the achievement that you have in your life? Wow, banyak banget. Banyak banget. Aku suka banget kalau bicara yang namanya life journey. Life is journey. Wah, kalau dengar kata itu tuh wow banget gitu. Life journey itu bagus banget ya. Karena life journey itu kan kita seperti sebuah perjalanan yang kita mendapatkan negatif dan positifnya. Positifnya ya achievement tadi kan. Positifnya achievement seperti kebahagiaan, kita bisa dapat pekerjaan, dapat hasil, pasangan, pernikahan, anak dan sebagainya. Negatifnya lebih banyak lagi. Oh, lebih banyak negatif. Lebih banyak pasti, lebih banyak. Pasti. Kenapa? Karena kita life journey itu kan dimulai dari kita usia remaja, masa muda gitu. Pasti pengalaman itu belum banyak. Artinya negatifnya pasti lebih banyak. Kesedihan, kekecewaan, kehilangan, marah, kebencian, iri, dengki, cemburu, itu kan semua udah ada gitu. Iya, pasti. Ada dalam diri kita, dalam benih diri kita. Bibit-bibitnya ya. Bibit-bibitnya sudah ada. Tapi di dalam perjalanan ini akhirnya kita menemukan arti dari apa achievement dan fulfillment gitu. Ya, achievement tadi apa yang kita dapat dan kita menghasilkan dari apa yang kita lakukan. Nah, fulfillment ini adalah pemenuhan panggilan hidup, tujuan hidup kita, panggilan hidup kita mau kemana gitu. Nah, fulfillment ini apakah kita dapatkan setelah kita udah deket-deket pensiun? Iya kan? Biasanya begitu. Biasanya gitu kan? Biasanya tapi sebenarnya nggak harus begitu, nggak bukan? harus begitu. Tergantung dari bagaimana kita cepat atau lambat memulai kita self awareness atau self reflection. Jadi kalau life journey pastinya ada hal positif dan ada hal negatif, dan inilah yang membawa kita ke dalam pengertian bahwa hidup ini ada achievement dan fulfillment, gitu kan? Kalau tidak ada perjalanan di mana ada positif dan negatif, kita nggak akan dapat yang namanya ya achievement dan fulfillment ini. Kita seperti life journey itu kan perjalanan seperti kita melakukan perjalanan menggunakan GPS. Bener ya? GPS itu mengarahkan, tapi dia sesuai dengan tujuan hidup kita. Kalau kita nggak taruh titik lokasi, dia nggak akan bisa cari jalan kan, ya terserah dia aja, belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri gitu. Tapi pada saat kita menggunakan GPS, salah gang, salah jalan, salah apapun itu, kalau kita tahu tujuan hidup kita, dia akan reroute. Oh, dia akan mencari jalan lain gitu. Mau jalan tikus kayak, mau jalan tol kayak. Yang penting ada tujuan titik lokasinya gitu. Jadi perjalanan itu seperti saya menggunakan GPS gitu. Jadi perjalanan itu benar-benar kita melakukan perjalanan di mana kita tahu titik tujuan lokasi kita. What happen kalau kita nggak tahu titik tujuan hidup kita? Kan nggak semua orang bisa tahu. Nggak selesai ya kan? Mau itu sampai di Tanjung Priuk, sampai di Maldives sekalipun ya nggak selesai. Saya mau kemana gitu? Yang ada stres kan gitu. Jadi kita nggak apa-apa dalam kehidupan itu kita salah jalan, salah masuk gang, salah apalagi sih perjalanan itu, salah masuk gang, salah jalan, salah lewat posnya mungkin. Taunya jalan buntu gitu. Taunya jalan buntu gitu. Tapi dengan titik lokasi, dengan tujuan itu, dia GPS itu akan reroute. Dia akan mengarahkan ke tujuan lokasinya kita. Nah, itulah yang kita akhirnya menemukan achievement dan fulfillment ini dalam hidup. Gitu. Tapi kalau enggak, kita akan achievement terus gitu. Di seperempat hidup aku merasakan achievement terus. Kenapa? Karena berarti kamu pekerja keras ya? Iya, sangat pekerja keras.
Aku cerita ya. Ini buka-bukaan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Feel free. Kita buka-bukaan aja. Seperempat hidup aku. Saat itu mungkin usia 24 tahun lah gitu ya. Aku sudah mulai bercerai. Usia 24 tahun. Di seperempat hidup usia sekitar 25 tahun itu sudah menikah. Kemudian hanya pernikahan yang shortcut dan bercerai dengan anak satu dan bercerai tidak menerima alimoni atau sepeser pun. I see. Jadi benar-benar keluar dari, kalau kita independent woman, sigma woman, lebih baik saya keluar dari sesuatu yang menyiksa saya daripada saya harus ribut dengan meminta alimoni atau kebutuhan apapun itu. Agreed. Yang penting keluar aja deh. Yeah. Yang penting bebas, damai gitu kan. Jadi ya sudah, singkat cerita, bagaimana saya harus membesarkan anak saya dengan tangan saya sendiri, dengan skill saya sendiri, dengan saya tidak berpikir yang namanya shortcut gitu. Kenapa? Karena kita ini kan harus menjadi contoh buat anak kita. Betul. Dan saya mempelajari yang namanya psikologi. Oh, background kamu psikologi? Background saya bukan psikologi, tapi saya senang dengan belajar tentang teologi dan psikologi. Oh, I see. Jadi background kamu kalau boleh? Sebenarnya pebisnis. Oh, oke. Pebisnis, tapi karena belajar kehidupan, jadi senang dengan teologi dan psikologi. Dan gak ada waktu untuk kuliah psikologi waktu itu karena udah harus cari uang, udah harus ngurus ngatur anak, diri sendiri, gitu, ngatur diri sendiri gitu. Akhirnya pada saat itu ya harus membesarkan anak, dan disitulah saya belajar kenapa saya harus belajar, karena anak inilah yang ngerem. Yang ngerem, mau begini ada anak, mau begini ada anak, so what should I do gitu kan. Oke, saya harus mempelajari kehidupan saya yang akan datang gitu. Jadi saya harus bertanya sama diri saya, Mela, 5 tahun lagi kamu mau jadi apa? Setelah I'm living in my dream, my achievement, tanya lagi 5 tahun mau jadi apa? Setelah 5 tahun I'm living lagi di achievement saya tanya lagi 10 tahun ke depan kamu mau jadi apa? Nah, this is what we call life journey, gitu kan? Jadi membesarkan anak dengan sendiri dan harus belajar bagaimana mendidik anak secara efektif, yang bukan kamu harus begini, kamu harus begitu. Ada bantuan gitu dari luar nggak itu? Sangat bantuan, sangat. Maksudnya dari orang tua, dari siblings, dari? Justru enggak. Oh, justru enggak. Karena aku anak pertama, dan aku harus menjadi contoh. Bener kan? Kalau anak pertama ya? Itu dituntut untuk menjadi contoh. Aku anak pertama soalnya. Anak pertama tuh kamu harus contoh buat adik kamu. Kamu harus begini. Walaupun nggak dibilang bahwa harus dituntut dan harus jadi contoh, tapi kayaknya udah in our blood ya. Yes. Iya, udah image-nya. Kalau sesuatu yang kurang, anak pertama yang nombok, gitu kan? Betul. Ya kan? Kalau yang ini bener. Iya. Pokoknya sesuatu kurang, anak pertama nombok. Sesuatu yang harus diselesaikan, tanya kakak kamu, ya kan, pasti kan. Jadi aku sudah menyadari bahwa aku adalah anak sulung, terus juga menjadi single parent, kemudian juga aku nggak punya bekal apa-apa gitu. Masa kecil boleh dibilang bukan broken home, tapi keluarga yang keras sekali. Yang kita pernah ngobrol, keras gitu. Didikan militer, maunya begini, kamu harus begitu gitu. Jadi saya harus memutuskan rantai itu. Kalau saya punya anak, apakah saya harus memiliki pendidikan yang seperti saya dapatkan dulu gitu. Akhirnya saya belajar benar-benar bagaimana sih sebenarnya mendidik anak dengan efektif. Bukan dengan baik dan benar, tapi dengan efektif gitu. Terus juga bagaimana sih seharusnya perempuan single parent, single mom dengan image yang benar gitu. Bukan baik, tapi benar. Jadi itu dengan pengalaman sendiri. Yes. So you really started untuk belajar. Iya, dari self-awareness itu. Self-reflection. Apa yang saya mau sekarang? Kalau semua perempuan kayak begitu, I think dunia akan damai sejahtera setelah saya. Iya. Nah, makanya ini aku mau jelasin tentang my dream 5 tahun ke depan. Nanti ya. Tapi kita ini jelasin life journey ya. Jadi pada saat itu gundah gulana galau ya, biasalah kalau orang yang baru melepaskan pernikahannya, terus juga punya anak. Makanya saya ngerasain banget
susahnya jadi single parent, dan saya nggak bisa nyalahin mereka gitu, karena ini sebab akibat. Nah, sebab akibat inilah yang harus kita solve problemnya di Indonesia ini. Gila, gede banget ya, gedenya buat Indonesia. Kenapa enggak? Bukan keluarga loh, Indonesia pokoknya. Nah, jadi pada saat itu saya benar-benar self awareness. Bagaimana saya harus mendidik anak dengan cara yang efektif. Bagaimana saya harus menjalankan hidup saya sebagai seorang single mom yang tepat dan benar, gitu. Nah, singkat cerita, saya merasakan banyak sekali yang namanya positif dan negatif tadi. Tapi dari situ, saya benar-benar merasakan, menemukan yang namanya tujuan hidup dan panggilan hidup tersebut dengan cara pertama, pasti kita yang namanya negatif itu kan banyak sekali. Iya. Mungkin prioritas di kepala kita. Iya, banyak. Ya kan? Akhirnya saya mendapatkan kemudahan dari Tuhan ya. Di mana usia saya pada saat itu, saya sudah mendapatkan posisi di mana posisi tersebut yang lagi dicari sama teman-teman saya. Oke. Gitu. Ini pekerjaan atau? Awalnya bekerja 2 tahun di perusahaan oil and gas company, tapi setelah itu saya memutuskan untuk keluar dan membuat perusahaan sendiri. Gitu. Nah, setiap hari tuh ngerasa mudah aja gitu, mudah aja gitu ya. Project ada terus kadang-kadang sampai aduh gua nggak ambil deh project yang ini karena masih ada yang ini gitu. Hidup kayaknya udah punya puluhan juta, ratusan juta atau miliaran rupiah gitu ya, kayaknya udah cukup lah gitu loh. Itu nggak habis duit gitu loh. Under 30s tuh ya, atau no, sudah 26. Oh, berarti Aku udah dapat project di oil and gas company, terus juga sebagai supplier pengadaan barang gitu ya, juga ke perbekalan angkatan darat. Gitu. So when you feel that it's very easy to get everything your achievement itu, ya kan, how you feel, what you thinking gitu, pemikiran seperti apa? Pasti happy dan amazed kan? Kok saya nih gampang banget gitu loh. Saat itu sadar, sangat sadar. Kok saya sekarang gampang banget. Sementara kalau saya ketemu sama teman-teman, cariin gue kerja dong Mel, gue kerja sama lu deh Mel, terus begini deh Mel, gitu ya. Tapi saya sendiri saya mendapatkan itu dengan mudah, gitu ya. Kok kayaknya malah project tuh malah di tolak-tolak lah, gitu kan. Datang dengan sendirinya. Terus setiap minggu pasti keluar negeri belanja tanpa ngeliat harga, gitu. Terus juga saya punya pekerjaan kedua karena saya merasa bahwa kita tidak bisa memiliki single income. Perempuan itu harus independen, harus punya double income, apalagi single mom, ya kan? Jadi saya juga punya perusahaan itu dan saya bekerja lagi sebagai partner dari salah satu teman saya yang punya showroom mobilnya build up semuanya, ya kan? Nah di situ saya ngerasa, wow, tanpa saya membeli mobil, saya harus test drive mobil-mobil sampai di atas 5.000 cc dan hampir setiap hari test drive tengah malam di tol gitu ya. Pada akhirnya saya mikir begini, ternyata semua ini biasa aja ya. Di saat semua orang kepengen mobil-mobil mewah itu, saya sudah ada di posisi itu. Wah, memang walaupun itu bukan punya saya, iya, tapi sudah merasakan kan, gitu ya. Mobil mewah, sesuatu yang mewah itu kan yang dicari adalah sensasi kan? Dan ini achievement bukan? Achievement gitu. Saya bisa ada di sini gitu ya. Apapun itu pasti ada prosesnya. Dan saya merasakan this is achievement gitu ya. Dimana semua lagi mencari achievement gitu. Tapi saya merasakan kok saya ada di mobil mewah, mobil-mobil di atas 5.000, 6.000 cc, tapi kayak I felt like biasa aja. Sama aja dengan kita naik gitu kan? Xenia ya. Iya gitu. Kadang-kadang saya langsung mikir, saya ini sombong nggak sih gitu? Biasa aja gitu. Tapi kamu tuh kalau dengar cerita sampai dengan sekarang, you really having a full awareness sebenarnya ya. Yes. Setiap step kayak kamu melakukan, ya kalau di kita kan kita berdoa terus ada refleksi gitu. Tuhan terima kasih ya kemarin gini-gini gitu ya. Memang kelihatannya mudah, tapi nanti di pertengah jalan. Iya memang ngerti. Kayaknya agak ya lanjut. Iya. Ini kan disebati atau bati. Nggak sabar ya? Nggak sabar. Oke, jadi kayak semuanya tuh mudah gitu ya. Tapi ada satu sisi di mana kita kan
pasti pengen punya pasangan, benar ya? Pasti. Pengen punya pasangan, terus sampai satu hari tuh saya melihat kalau Sabtu Minggu saya bersama anak, ya semua kan bisa belanja apa segala macam, sampai saya bilang sama suster nih, kamu pegang uang, bawa anak saya ke sana, beliin segala macam, saya mau kerja di laptop misalnya. Jadi udah nggak kepikiran lagi duit saya nanti ditilep nggak ya, duit saya ini nggak ya, udah saking mudahnya gitu. Pokoknya kalau kamu sampai ambil pun itu buat kamu. Ya udah nggak gitu, apa-apa, rezekimu lah. Nggak kepikiran, sampai temen tuh bilang, Mel lu nggak boleh begitu, Mel jor-joran sama duit. Nggak apa-apa, dia ini ngambil, dia ngerawat anak saya gitu kan. Sampai seperti itu udah nggak kepikiran lagi. Jadi, nah tetapi ada satu di mana saya ngerasa empty gitu. Pada saat saya mencari seorang pasangan, punya sih mantan pacar ya, tapi pasti. Rasanya bukan the right person gitu. Sampai akhirnya saya berpikir, sebenarnya mencari jodoh atau mencari pasangan itu yang tepat tuh seperti apa sih? Dan siapa orang atau pasangan yang tepat buat saya? Nah itu saya self awareness lagi, self reflection lagi. When you say self awareness, self reflection, itu what did you do actually? Siapa tahu gue bisa nyontek. Atau orang-orang kan iya. Jadi gini, karena kamu fully aware banget gitu. Kadang-kadang kan kita lost. Iya. You know? Karena aku orang introvert. Orang introvert itu pemikir sejati gitu. Jadi dia pemikir sejati itu akhirnya, kalau pemikir sejati ini juga bisa positif negatif loh. Yes, I feel that. Iya kan? Pemikir sejati itu bisa dia ke hal yang negatif, kenapa saya begini, atau jangan-jangan saya seperti ini dan saya harus berubah gitu. Jadi ada bisa positif, ada bisa negatif. Nah jadi saya selalu full self awareness. Ya, yang selalu lakukan adalah kenapa? Dan semua orang bilang mungkin belum jodohnya. Terus akhirnya saya dapat. Dan kalau saya punya pacar gitu ya, nggak pernah yang namanya sebulan 2 bulan. Pasti saya jalannya lama, bisa 7 tahun, 10 tahun. Jadi selama sampai detik hari ini saya bisa itu mantan saya. Benar, itu salah satu sifat. Gitu, iya kan? Jadi benar-benar kok bisa ya gitu. Udah perjalanannya panjang, terus juga udah benar-benar ditata dengan rapi gitu. Tapi kok ada juga yang namanya konflik berkepanjangan, nggak cocok. Terus yang tadinya kita pikir ini jodoh saya, tapi kok lepas lagi, gitu kan? Kok lepas lagi? Ada apa? Ini salah di mana gitu? Akhirnya saya ngikutin beberapa seminar, training, coach leadership dan lain-lain ya. Selain bisnis juga gitu. Dan saya paling suka yang ikut namanya seminar. Gitu. Karena itu kan makanan dari ya kan, dari leher ke atas gitu. Itu yang membentuk otak kita menjadi positif atau negatif gitu. Jadi makanan apa yang kamu pilih gitu kan? Kamu mau hangout ngopi sama teman-teman setiap minggu, atau kamu mencari seminar, training, baca buku, nonton YouTube yang positif gitu. Makanan apa yang kamu cari gitu. Ya akhirnya saya memilih rules yang baik gitu. Karena anak saya laki-laki, saya harus benar-benar memberikan contoh buat anak saya sebagai laki-laki itu harus seperti apa. Bukan berarti kita harus jadi laki-laki, tapi kita harus benar-benar firm gitu ya, firm, benar-benar apa sih yang otak kita butuhkan, apa yang kita lakukan setiap hari, dan apa yang anak kita bisa contoh gitu. Nah pada akhirnya saya berpikir, kok susah sekali ya saya dapat jodoh. Akhirnya saya merasakan 20 tahun menjadi single parent gitu. Sampai orang tua saya bilang gini, aduh nak, kamu tuh ya mau apa juga bisa, jadi aja katanya. Tapi kalau laki, kok susah banget ya gitu kan? Fokusnya nggak di situ. Tapi aku nyari loh. Tapi gitu kan? tapi ada pacar, maksudnya ada. Along the way itu ada. Kamu menjalani kan? Menjalani. Hanya belum ada kecocokan aja. Yes, dan itu juga blessing banget ya. Semua orang nyari pasangan tuh susah. Kalau aku mau putus besok udah ada gitu. Ya udah pastilah. Udah nggak usah I will not say anything. Ya dong. Jadi kayak nyambung terus gitu. Tapi pada akhirnya in the end, kenapa ya gitu loh. Kok akhirnya lepas lagi, konflik lagi, nggak cocok lagi dan lain-lain gitu. So what did you find? Maksudnya by the time you feel itu, jadi reflection kan pasti melakukan refleksi lagi dong, segala macam. What did you find about yourself berarti kan? Yes. About yourself kan, bukan about
Yes, ya aku banyak belajar lagi ya. Saya banyak belajar lagi. Pada akhirnya kita tidak bisa mengubah orang lain. Oh, that's the key. Yang bisa kita ubah adalah diri kita. Maka setelah kita punya prinsip itu, baru kita bisa self awareness. Kalau kita selalu nunjuk orang, kita nggak bisa memperbaiki diri kita. Jadi saya selalu tampar muka saya dengan itu. Jangan pernah menuntut orang lain untuk berubah. Enak banget ya. Iya. Kalau saya yang berubah terus dia nggak berubah, enak banget ya. Tapi bagaimana kamu sadar, aware itu bahwa iya gue yang mesti berubah nih. Belajar, latihan. Saya benar-benar masalahnya ada di saya, di hidup saya. Kemudian saya mempelajari dan setelah mendapatkan saya implementasi. Ada orang yang mau belajar, pada saat dia mengerjakannya, dia tidak mau mengimplementasikannya. Kenapa? Ego. Enak aja lo, nggak mau gue. Sorry, gue bukan cewek kayak gitu. Itu ego. Jadi akhirnya saya mempelajari kenapa ini selalu sulit gitu. Nah, jadi perjalanan di mana semuanya saya dipermudah di achievement, tapi untuk fulfillment kenapa susah banget gitu. Sampai saya bilang sama Tuhan, saya marah sama Tuhan. Tuhan kenapa sih gitu loh. Saya ini mau berbuat baik. Saya pengen punya pasangan, saya pengen ibadah bareng sama pasangan, saya pengen membangun sesuatu dengan pasangan, saya mau loh kayak gitu. Tapi kenapa saya nggak dikasih? Sementara teman-teman saya di luar yang maaf notabene kurang ya nggak seperti saya kira-kira gitu ya, bukan mau sombong, tapi mereka dapat aja gitu. Kenapa saya sampai kadang-kadang tuh nggak bisa tidur karena udah marah sama diri sendiri. Mungkin karena kamunya atau kitanya itu feel kita tuh komplit. Iya, dan akhirnya menuntut kesempurnaan. Iya, karena kita komplit, lengkap. Jadi kita pengen yang sebelah ini juga kalau bisa di atas kita semuanya. Nah, gitu. karena kita perempuan, biasanya itu adalah tuntutan. Sedangkan untuk sama kayak kita lengkap aja susah, gimana mau di atas kita? Betul. Ya, akhirnya benar-benar mempelajari selama 20 tahun. Ini lucu banget, ironis banget. Selama 20 tahun aku benar-benar mempelajari. Selama 20 tahun itu saya cuma punya prinsip begini. Kalau selama 20 tahun ini saya susah, saya punya Tuhan yang tidak mungkin sama dengan pikiran saya. Yang menjadi rencananya bukan rencana saya, rancangannya bukan rancangan saya. Jadi yang pertama adalah saya harus menurunkan ego untuk bagaimana bisa menciptakan kualitas hidup yang lebih baik. Karena kalau ego kamu tinggi, kamu seperti begini ya, sini ambil, tapi bukan begini sama Tuhan gitu loh. Jadi akhirnya bagaimana saya bisa memberi dulu buat Tuhan. Itu yang hal yang pertama saya mau kasih. Kalau kemarin saya berpikir begini, jalankan perintahnya di dunia ini. Loh, pernikahan itu kan suatu perintah juga. Iya, betul. Ya, ibadah kan. Ibadah itu. Saya mau jalanin Tuhan, tapi Tuhan bilang begini sama saya. Kamu mau menjalankan perintah saya untuk menikah dan melakukan semua yang kamu pikirkan. Tapi kamu belum memberikan apa yang saya pikirkan, gitu. Terus saya tanya lagi, apa yang Tuhan pikirkan, gitu loh. Akhirnya saya pikir, ya udah, saya mau memberi deh. Nggak tahu memberinya dengan apa. Tunjukin saya dengan memberi seperti apa. Akhirnya singkat cerita, saya itu mencari kebahagiaan kan, mencari apa yang menjadi kepuasan. Akhirnya bertemulah dengan orang-orang yang di grassroots. Awalnya saya sama anak saya pada saat itu masih kecil ya. Kita ini yuk, kalau hari sekarang tuh bilangnya Jumat Berkah gitu ya. Yuk kita ke panti asuhan, gitu. Yuk kita ke yayasan gitu ya. Jadi kalau bukan karena ulang tahun, setiap minggu itu saya datang ke yayasan, ke panti asuhan, sambil memperlihatkan ke anak saya bahwa di bawah kamu ini banyak orang susah. Jadi saya ke panti asuhan, ke yayasan, saya memberi sesuatu, memberi lagi, sampai akhirnya saya merasa kok ada sesuatu yang agak joyful gitu ya, bukan happy loh, joyful gitu. Kemudian menambah lagi dosisnya.
dosis saya tanya sama semua teman, apa yang kamu butuhkan di yayasan kamu, apa yang kamu butuhkan di komunitas kamu, saya siap untuk memberi. Sampai satu hari saya datang ke daerah Cilincing, lihat dong penampilan kayak begini, gitu kan? Mungkin nggak kita datang ke Cilincing, di sana genangan airnya bersatu dengan kotoran manusia, Indomie, nasi, tulang-tulang ikan, dan itu harus aku lewatin, itu harus saya lewatin. Itu sampai yang bau dan di laut ya begini, terus tapi kaki ini harus jalan. Satu hari aku mendengar, pada saat itu aku mendengar tolong gitu ya, ini siapa ya. Begitu aku buka pintunya, terus ada seorang ibu itu tergeletak di tempat tidur, di mana satu petak rumahnya itu, di situ dapur, di situ tempat tidur, ada satu TV lama, ada satu kursi, anaknya 2 berdiri, bapaknya duduk di tempat tidur itu. Terus saya bilang, Pak, kenapa? Ini istri saya belakangnya sakit katanya, jadi dia begini Bu, setiap hari jerit-jerit gitu ya. Oh ya, akhirnya saya duduk di sampingnya dia. Waktu saya duduk, itu tempat tidurnya ternyata basah. Saya bilang, Pak, gimana ibunya nggak sakit, tempat tidurnya basah? Tahu nggak kasur yang lama? Tahu, yang kapuk. Iya. Itu warna biru. Aku masih ingat banget deh. Biru atau merah? Biru biru putih. Terus ibunya sakit, jerit-jerit. Saya udah nggak tahu harus gimana. Aduh, sedih banget kan gitu. Saya nggak tahu harus bagaimana gitu melakukan yang kebaikan buat dia. Akhirnya saya ingat di kantong saya ada berapa. Saya nggak tahu. Seingat saya itu ada 600.000. Saya langsung, Pak, Bapak beliin kasur ya, saya nggak tahan, saya keluar Pak. Jadi aku keluar dan aku benar-benar nangis di situ. Jadi ternyata selama ini banyak hal yang kita bisa keluarkan buat diri kita. Banyak orang yang menjerit di sana, gitu. Dan disitulah saya mendapatkan sesuatu kebahagiaan. Pada saat pulang, kok kayaknya saya happy banget gitu ya, bisa memberi. Dan keluar dari situ seperti saya mau lakukan ini lagi. Akhirnya dosis itu bertambah dan saya memutuskan untuk sedikit meninggalkan waktu saya kepada teman-teman, kesenangan saya, belanja ke luar negeri dan lain-lain, beli semua branded, dari tas, sepatu dan lain-lain. Itu saya simpan semua dalam lemari, saya belum jual. Saya simpan dalam lemari, tapi apa yang saya punya saya nggak keluarin lagi. Tapi saya memberi, karena di situ saya menemukan kebahagiaan. Akhirnya singkat cerita, saya berpikir kalau saya hanya memberi dan hilang buat mereka, dampaknya di mana? Dampaknya mereka tetap bisa hidup. Tapi apa yang mereka juga bisa berikan untuk orang lain? Seperti kita bisa memberi mereka, mereka pun harus transfer bisa memberikan untuk orang lain juga. Dan di situ saya berpikir, kalau saya melayani masyarakat dengan hanya sekecil ini Tuhan, buat saya kecil gitu ya, mungkin buat Tuhan besar, tapi saya mau yang lebih besar lagi Tuhan. Saya nggak tahu itu apa gitu. Akhirnya pada saat saya melakukan yang namanya pelayanan masyarakat, pengabdian masyarakat, saya masuk dalam satu yayasan keluarga. Dan itu pun saya amazed. Saya ini nggak punya suami, tapi saya terpilih untuk menjadi seorang director perwakilan Indonesia. Dan yayasan ini yayasan dunia, gitu. Saya merasa ini ironis sekali, tapi saya tetap mau menjalankan. Kalau ada orang bilang, saya kan nggak punya suami, kenapa saya harus menjalankan ini? Nggak deh, nanti aja. Tapi yang namanya pelayanan masyarakat dalam keadaan apapun, tidak melihat status ya. Waktu kamu datang ke rumah Tuhan, kamu dalam keadaan berdosa sekalipun tetap harus datang gitu. Jadi mau nggak mau saya harus lakukan itu. Akhirnya singkat cerita 5 tahun saya menjabat di situ dan saya mempelajari yang namanya keluarga gitu. Tapi pada saat itu saya berpikir kayaknya saya udah nggak bakal dapat keluarga deh gitu. Kayaknya saya udah nggak bakalan dapat ini deh. Karena saya memikirkan bahwa kebahagiaan saya itu di pelayanan masyarakat, di komunitas, di orang-orang yang membutuhkan.
Dan saya memberikan seminar kepada marriage, parenting, teenagers pada saat itu ya. Saya bahagia banget gitu. Itulah ya, ajaib banget ya Tuhan mau berkarya dan melakukan sesuatu untuk kita ya. Betul. Yang kita fokus sampai dimanapun, ternyata enggak, waktu kita lupa, setengah lupa lah ya. Ternyata itu proses kita mendapatkannya. Yes, jadi saya cuma persiapan aja gitu. Saya pernah dengar gini. Ada seorang ibu di Instagram, dia bilang, jodoh itu Tuhan pasti kasih. Tapi kalau jodoh itu tiba, apakah kamu sudah persiapan? Kalau kamu nggak siap, jodoh itu akan hilang lagi. Betul, akan cerai lagi, akan putus lagi gitu. Jadi saya pikir persiapan seperti apa sih gitu. Nah akhirnya saya pernah membuat satu konten yang namanya remaja, milenial, atau orang yang baru menikah dan mau memulai lagi. Mereka hanya berpikir apa? Siapa pasangan saya? Pangerannya seperti apa? Asetnya berapa? Atau nggak usah punya aset, nggak apa-apa deh. Terus pernikahannya nanti di gedung apa? Dekornya seperti apa? Manusiawi banget bajunya itu bagaimana? Undangannya siapa? Berapa undangannya? Undangannya warna apa? Bagaimana saya membuat mertua saya senang gitu kan? Saya berpikir itu semua adalah ilusi. Jadi saya berpikir sebenarnya yang namanya pernikahan ini adalah medan perang. Dan saya waktu di yayasan itu, saya sedang membaca satu buku. Kebetulan yayasan ini basisnya adalah psikologi, yayasan dunia yang adanya di Colorado. Nah, dari situ saya 5 tahun saya conference setiap tahun ke Amerika, walaupun harus dengan mengeluarkan uang pribadi saya. Ini investasi, ada sesuatu yang harus dibayar untuk proses hidup. Saya belajar gitu. Sampai ada chairman saya bilang begini, Mela nggak perlu datang tiap tahun, udahlah katanya, dalam 5 tahun 2 kali aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena ini investasi. Walaupun saya harus mengeluarkan, saya harus membayar, memang harus ada harga yang harus dibayar untuk sebuah proses. Harus ada modal lah. Harus ada modal untuk ya. mendapatkan Nah di sanalah saya mendapatkan banyak buku-buku psikologi. Terus bagaimana sebenarnya kita harus menjalankan hidup yang sesungguhnya bersama keluarga, dan bahwa pernikahan bukan tentang saya dan bukan tentang saya bersama suami, tapi tentang orang banyak. Banyaknya itu bukan cuma keluarga, mertua, ipar, bukan, banyak semuanya gitu. Masyarakat, jadi oh my god gitu ya, kompleksitasnya tinggi banget gitu. Jadi benar-benar saya harus belajar gitu. Jadi pengertian kita mengenai keluarga itu bukan kalau kita bilang keluarga kecil ya keluarga kita sendiri, suami anak gitu ya. Tapi kalau kita bilang keluarga besar udah termasuk sibling, mertua segala macam. Jadi ternyata di belakang itu masih keluarga ada lagi. itu bukan itu. Mungkin se-RT se-RW akhirnya se-Indonesia. Mungkin itu keluarga ya. Secara personal. Ya. Jadi kita POV-nya mesti kita rubah ya, bahwa keluarga itu is not only the family that we have gitu ya. Family itu even though kita berkarya di komunitas mana itu is a family sebenarnya ya. Betul. Nah, jadi paradigma anak-anak remaja atau milenial sekarang, pernikahan itu indah dan surga banget. Tapi sebenarnya itu peperangan. Bagaimana kita berperang melawan semua yang tidak nyaman, tidak enak gitu ya. Kalau mereka bilang gimana nanti supaya mertua gue tuh bangga sama gue cantik, pinter, ternyata nggak seperti yang kamu pikirkan. Nggak cukup sampai di situ gitu. Kalau mertua nggak suka, kita menghadapinya seperti apa? Kalau misalnya mertuanya bawel, kita harus seperti apa? Mertuanya diem aja, kita harus seperti apa? Yang lebih parah lagi, kalau suami kita selingkuh, apa yang harus kamu lakukan? Ada 2 persepsi perempuan. Saya tidak bisa menerima dan tidak bisa kompromi kalau suami saya selingkuh, cerai. Yang satu menerima. Gimana ya? Ya udahlah, nerima aja. Yang satu bilang, lu goblok lu bodoh lu nggak pantas digituin. Hidup kita bukan untuk dibohongin. Itu melihat backgroundnya nggak, bahwa dari segi income, dari segi apakah orang yang berbicara bodoh lu, ya kan? Jangan sampai begitu. Apakah dia mempunyai independent income, ya kan? Atau ada keahlian skill yang dia bisa juga survive nantinya kalau it happen divorce, cerai gitu kan? Dan kebalikannya, yang satu bilang ya apa boleh buat, pasrah karena ya itu tidak independen. Ini
ada kolerasinya nggak, related nggak dengan itu? Sangat ada. Mereka yang pastinya yang tidak memiliki income atau hanya sebagian income, Pasrah, pasti ya? mereka pasrah, bertahan. Tapi itu tidak baik untuk hubungan, maksudnya mental health-nya. Dan pada akhirnya orang yang punya income atau tidak punya income, mereka bertahan. Ini bukan hubungan yang sehat. Jadi yang namanya pernikahan, bukan remaja ini bukan berpikir tentang bagaimana saya masuk dalam pernikahan, tapi ada kata-kata di belakangnya. Bagaimana saya mempersiapkan pernikahan dengan hubungan yang sehat.